Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Hermawan, NIM D1A 021425. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya ingin menjelaskan dalam menjalankan instrumen yuridis, apakah seorang pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas yuridikitas, dan juga apa saja instrumen yuridis yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara yang berada di Provinsi NTB, dan juga apakah bertentangan dengan asas yuridikitas. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang tadi telah saya sebutkan, di sini saya terlebih dahulu ingin menjelaskan apa sih itu instrumen yuridis dan apa itu asas yuridikitas. Di sini instrumen yuridis itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam mewakili negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan juga asas yuridikitas memiliki arti yaitu setiap tindakan pejabat pemerintah administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, dan juga harus berdasarkan dengan kepatutan dan keadilan. Oke, di sini kita akan masuk pada pembahasan dalam menjalankan instrumen yuridis. Apakah seorang pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas yuridikitas? Di sini jawabannya itu ya, memang seorang pejabat administrasi negara itu dibatasi oleh asas yuridikitas, di mana yang kita tahu asas yuridikitas itu adalah setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum secara umum, dan juga harus sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan, khususnya dalam menjalankan instrumen yuridis. Oleh karena itu, setiap perbuatan atau tindakan yang diambil atau dibuat oleh seorang pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Selain itu, fungsi dari asas yuridikitas ini untuk mengatur atau membatasi agar pejabat administrasi negara itu tidak sewenang-wenang dalam melakukan atau membuat suatu kebijakan. Sedangkan contoh instrumen yuridis yang dijalankan oleh pemerintahan Provinsi NTB yang bertentangan dengan asas yuridikitas dalam hal ini terkait dengan perizinan, seperti pemberian izin pembangunan sirkuit Mandalika, yang mana kita ketahui sampai saat ini banyak sekali kasus-kasus atau masalah-masalah yang masih terjadi yang berkaitan dengan pembangunan sirkuit Mandalika, di mana banyak sekali masyarakat di kawasan sirkuit Mandalika yang merasa belum diberikan uang ganti rugi oleh pihak-pihak terkait atas pembangunan sirkuit Mandalika. Sementara itu pemerintah sudah memberikan izin untuk membangun sirkuit Mandalika, padahal pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan, pada pasal 7 ayat 1, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Dan juga pada pasal 7 ayat 2, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan, dan juga izin mendirikan bangunan. Pada pasal 8 ayat 1, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif
yang meliputi pertama, status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. Yang kedua, status kepemilikan bangunan. Dan ketiga, izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana di sini pejabat administrasi negara yang berada di Provinsi NTB dalam mengambil kebijakan atau membuat keputusan sangat bertentangan dengan asas yuridikitas karena tidak sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.